Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman pada pembahasan kita terkait bab algoritma dan pemrograman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kondisional. Nah, jadi tujuan pembelajarannya untuk video kali ini adalah supaya kita semuanya memahami penggunaan kondisional di dalam Python atau Python. Nah, jadi dalam sebuah pemrograman itu ada yang disebut sebagai kondisi atau kondisional atau juga sering disebut sebagai seleksi kondisi, di mana pada aplikasi kita nantinya dapat memungkinkan untuk terjadinya suatu percabangan atau terjadinya beberapa pilihan atau keputusan yang harus dipilih oleh aplikasi kita, gitu ya. Nah, pada bahasa pemrograman khususnya Python di sini terdapat beberapa jenis seleksi kondisi yang dapat dimanfaatkan. Di antaranya adalah ada if yang teman-teman sudah tahu artinya adalah jika, ada elif, dan terakhir ada else gitu ya. Else artinya adalah selain itu. Sedangkan elif itu adalah singkatan dari else if. Jadi ada if, ada else if, dan terakhir ada else. Nanti akan kita bahas satu persatu supaya benar-benar paham. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah kondisi if di sini. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan sebuah kode di dalamnya apabila syarat terpenuhi atau true. Sedangkan sebaliknya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka kode yang ada di dalam if tidak akan dieksekusi. Jadi kesimpulannya adalah di dalam if itu ada codingan gitu ya, bisa satu baris, bisa dua baris, bahkan berapapun sesuai kebutuhan kita. Jadi codingan yang di dalam if itu akan dijalankan apabila syaratnya terpenuhi. Contoh misal di sini, oke, kita punya nilai isinya adalah 100. Diperiksa menggunakan if. Apakah 100 lebih besar dari sama dengan 80? Jika ya, jika benar, berarti semua yang di dalam if akan dijalankan. Kebalikannya, jika tidak terpenuhi, berarti semua yang di dalam if akan diabaikan. Seperti itu. Oke, supaya lebih jelas, sekarang kita langsung coba praktikan saja. Silahkan dibuka Google Colab, lalu dibuka proyek yang ada pada video sebelumnya. Silahkan open notebook, lalu dibuka file kalian. Oke, saya zoom in. Seperti biasa, silahkan diklik tombol connect di kanan atas untuk menghemat waktu. Nah, kemarin kita sudah belajar terkait komentar, tipe data, lalu variabel, input, dan terakhir kemarin adalah operator di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini silahkan diklik plus code lagi. Oke, kita tandai menggunakan komentar, jangan lupa tanda pagar. Ini adalah materi ke-6. Oke, judulnya adalah kondisional atau seleksi kondisi. Nah, setelah itu sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membuat atau menuliskan kondisional gitu ya. Oke, kita buat variabel dulu. Sekarang kita ambil konteks, kita ambil contoh yaitu kita akan menentukan atau mencetak seseorang itu dia remedi atau tidak berdasarkan nilainya gitu ya. Berarti kita buat variabel nilai. Anggaplah untuk saat ini nilai yang bersangkutan adalah 100 seperti ini. Oke. Setelah itu, kita langsung tuliskan kondisinya. Jadi menggunakan if, cara penulisannya seperti ini. If, oke, tuliskan if, lalu tuliskan syarat apa yang diinginkan nantinya. Kalau dalam konteks kali ini, anggaplah KKM-nya adalah, atau nilai minimal untuk tuntas harus 80. Jadi 80 ke atas, dia tuntas. Gitu ya. Berarti syaratnya adalah, jika, tuliskan variabel yang tidak kita buat tadi, jika nilai lebih besar dari sama dengan. Nah, jadi lebih besar dari sama dengan 80. Kalian pasti sudah pernah belajar di dalam matematika yang dimaksud dengan lebih besar dari sama dengan itu seperti apa. Berarti kalau pakai 5 lebih besar dari sama dengan 80, berarti 80 termasuk ke dalam syaratnya seperti itu. Oke. Jangan lupa di akhir if, di paling akhir, di akhir kalimat, di akhir sintaks tuliskan titik 2 seperti ini. Oke. If nilai lebih besar dari sama dengan 80, titik 2. Nah, ini yang akan saya jelaskan, yaitu yang mana sih yang disebut sebagai codingan yang ada di dalam if. Jadi,
Kalau teman-teman semuanya menggunakan laptop atau komputer ketika menuliskan titik 2, lalu di enter, di sini akan secara otomatis ada indentasi di sini. Nah, indentasi ini sangat penting di dalam Python. Jadi, indentasi di depan ini, kalau teman-teman salah, dia bisa menyebabkan error seperti ini. Oke, saya berikan contoh dulu. Kalau nilainya 80, berarti kita cetak menggunakan sintaks print, kemarin kita sudah pelajari. Printnya adalah tuntas, seperti ini. Oke, jadi jika nilainya lebih besar dari sama dengan 80, kita print tuntas. Perhatikan dulu, yang termasuk ke dalam bagian if adalah yang ada indentasinya seperti ini. Oke, karena print dia menjorok ke dalam, ada indentasinya, berarti print adalah bagian dari if. Berbeda dengan kalau saya contohkan seperti ini. Print selamat pagi, misal. Oke, saya ulang sekali lagi. Karena ini ada indentasinya, dia maju ke depan, menjorok ke dalam, berarti print tuntas adalah bagian dari if. Oke, sedangkan print selamat pagi, dia tidak menjorok ke dalam, berarti dia bukan bagian dari if. Oke, kita kembali ke konsep. Konsep dari if adalah, jika syarat yang diberikan terpenuhi, berarti semua yang ada di dalamnya akan terjalankan, gitu ya, atau akan dijalankan. Contoh sekarang nilainya adalah 100. Apakah 100 lebih besar dari sama dengan 80? Jawabannya adalah benar. 100 lebih besar dari sama dengan 80, gitu ya. Berarti semua yang ada di dalam if akan dijalankan. Coba kita jalankan. Harusnya sekarang muncul tuntas, gitu ya. Oke. Kebetulan di sini di dalam if cuma ada satu codingan atau satu baris perintah saja. Kalau kita tambahkan dari sini kita enter, kita print hal lain, misal kita print GG misal gitu ya, good game. Kita print GG seperti ini. Lalu kita jalankan, yang muncul harusnya adalah tuntas dan GG. Karena sekali lagi, semua yang di dalam if akan dijalankan apabila syaratnya terpenuhi. Seperti itu. Itu untuk if. Sedangkan, kalau misal syaratnya tidak terpenuhi, sebagai contoh, nilai. Sekarang saya ganti menjadi, anggaplah nilai ujiannya dapat 26, gitu ya. Diperiksa menggunakan if, apakah 26 lebih besar dari sama dengan 80? Jawabannya sudah pasti tidak, gitu ya. Berarti syaratnya tidak terpenuhi. Semua yang ada di dalam if akan diabaikan. Jadi kalau kita jalankan, sekarang tampilannya adalah kosong, gitu ya. Karena ini tidak dijalankan. Tapi kalau misal saya tambahkan sekali lagi seperti ini, print selamat pagi. Kira-kira apa yang terjadi? Kita jalankan. Ternyata selamat pagi di sini tetap dijalankan. Padahal sudah kita bahas bahwa syaratnya tidak terpenuhi, gitu ya. Jawabannya sangat sederhana, karena selamat pagi ini bukan bagian dari if. Jadi yang tidak dijalankan hanyalah yang if saja. Berbeda kondisinya apabila di sini saya tambahkan indentasi. Nah, sekarang selamat pagi sudah menjadi bagian dari if. Jadi kalau dijalankan, hasilnya adalah kosong, seperti itu. Ini adalah if, gitu ya. Nah, aplikasi yang baik nantinya kalau teman-teman semuanya sudah menjadi programmer gitu ya. Seperti ini bukan aplikasi yang baik. Kenapa? Karena kalau kita jalankan aplikasinya tidak memunculkan apapun gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman mendownload aplikasi gitu ya. Misal yang menggunakan Android, download aplikasi di Play Store, kalian gunakan tapi aplikasinya cuma ngeblank aja gitu ya, tidak menampilkan respon apa-apa. Itu akan menyebabkan penggunanya bingung nanti. Jadi apapun hasilnya, itu harus tetap kita berikan respon kepada pengguna. Nah, dalam kasus kali ini, muncullah di sini yang namanya else. Jadi, ada if, penggunaan if, ada penggunaan if yang disandingkan dengan else. Seperti ini. Kita coba langsung di codingan kita. Jadi, secara sederhana, else itu akan dijalankan apabila kondisi if-nya tidak terpenuhi. Contohnya di sini tadi. Ini kondisi if-nya tidak terpenuhi. Berarti sekarang kita buat kondisi menggunakan else. Else titik 2. Khusus untuk else di sini dia tidak membutuhkan kondisi apapun. Oke. Kalau if harus ada kondisinya, kalau else tidak. Dia langsung titik 2, kita enter. Kita print kemungkinan keduanya. Oke. Sedikit kita bahas lagi. Jika nilainya lebih besar dari sama dengan 80, itu adalah syaratnya. Berarti else artinya nilai yang kurang dari 80. Berarti kita print remedy. Jadi sekarang dengan nilai 26, aplikasinya sudah tidak lagi ngeblank atau kosong gitu ya. Sekarang sudah ada
responnya. Jadi semenyakitkan apapun responnya harus tetap kita tampilkan seperti ini, gitu ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas untuk else. Intinya adalah kalau kondisi di atasnya tidak terpenuhi, else akan dijalankan seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini baru kita cetak remet. Kalau kita cetak yang lain sama seperti if tadi. Misal kita print nt gitu ya. Lalu kita print lagi belajar yang lebih giat lagi. Misal. Oke, kalau kita jalankan semua barisnya akan ditampilkan seperti itu. Oke, sekarang kalian amati di sini ada berapa kemungkinan berarti? Jawabannya adalah ada 2 kemungkinan antara syaratnya terpenuhi atau tidak, antara tuntas atau remedi. Nah, sekarang yang akan menjadi kasus selanjutnya adalah bagaimana apabila ada lebih dari 2 kemungkinan. Karena di sini akan saya simpulkan bahwa dalam satu konteks, contohnya ini konteks dalam aplikasi remedi atau tidak ini, hanya boleh ada satu if di awal, oke, dan hanya boleh ada satu else di akhir. Jadi tidak boleh seperti ini. Setelah if ada kondisi lagi, if lagi. Itu tidak boleh. Itu udah konteksnya berbeda nantinya. Oke. Nah, bagaimana kalau ada 3 kemungkinan? Nah, disinilah hadir yang namanya elif tadi atau else if, gitu ya. Jadi susunan strukturnya sebenarnya adalah if, elif, dan else. Oke, misal saya contohkan, misal menggunakan kita pakai notepad aja, gitu ya. Kita pakai notepad di sini. Oke. Strukturnya adalah seperti ini, teman-teman. Kalau ada 5 kondisi yang harus terpenuhi, berarti kondisi pertama menggunakan if, oke. Kondisi terakhir menggunakan else. Nah, di antaranya kondisi yang banyak ini dia menggunakan elif. Oke, jadi ini adalah elif, dan di sini juga adalah elif. Nah, seperti ini nantinya. If, elif, 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 else. Jadi kondisi yang banyak atau yang lebih dari satu menggunakan elif, meskipun fungsinya sama persis seperti if, tidak ada bedanya. Cuma masalah penamaan aja. Kalau teman-teman tuliskan if sekali lagi, ini salah gitu ya. Oke. Nanti strukturnya seperti ini. Sekarang sebagai contoh akan saya berikan kasus seperti ini. Misal kita mempunyai di dalam sebuah sekolah, entah ini di sekolah mana. Contoh misal ada rentang nilai ingin kita kategorikan nantinya. Jadi ada nilai, ada kategori. Misal yang nilainya dari 80 sampai dengan 100, kategorinya adalah A. Oke. Nilai 40 sampai dengan 79, kategorinya adalah B. Dan terakhir, nilai 0 sampai dengan 39, kategorinya adalah C. Oke, jadi sekali lagi ini cuma contoh, gitu ya, cuma contoh. Mari kita terapkan. Kalau kita perhatikan di sini, paling tidak itu ada 3 kemungkinan. Oke, berarti sudah tidak bisa diselesaikan menggunakan if else saja. Di sini sudah butuh bantuan elif. Oke, sekarang kita coba. Nah, teman-teman, khusus untuk yang ini, silakan di plus code lagi supaya codingannya tidak terlalu panjang dan supaya terpisah. Jadi di plus code kita kerjakan di sini. Kita buat nilai awalnya lagi. Anggaplah nilai awalnya untuk pertama kita buat 100. Berarti caranya, kalau teman-teman sudah memahami ini, saya yakin sudah tahu cara menuliskannya, gitu ya. Oke, saya bagi 2 layarnya supaya lebih jelas. Oke, seperti ini. Nah, berarti kita pakai if. Oke, if nilai lebih besar dari sama dengan, lihat di sini kalau mau A nilainya harus di atas berapa? Berarti harus di atas 80. Ini untuk kasus yang pertama, kita buat yang A dulu. Lebih besar dari sama dengan 80. Oke. Mungkin yang akan teman-teman lakukan seperti ini. Oke, kita print dulu. Kita print A. Oke, berarti karena di sini antara 80 sampai 100 nilainya adalah A. Sedangkan selanjutnya pakai if, elif atau else. Jawabannya adalah menggunakan elif di sini. Elif sisanya sama aja. Nilai lebih besar dari sama dengan untuk yang B, berarti di sini di atas atau sama dengan 40. Berarti 40. Jangan lupa titik 2. Lalu di print B di sini. Dan terakhir, ini kira-kira menggunakan apa? Menggunakan if, ataukah elif, ataukah else. Nah,
Kita coba dulu. Misal kalau menggunakan else, apa yang terjadi gitu ya. Else kita print, ini adalah C. Kita coba jalankan dengan nilai 100 dengan aplikasi yang kita buat, harusnya tampilnya adalah A gitu ya. Kita coba jalankan dulu. Ternyata benar. Tapi kalau teman-teman perhatikan dengan teliti, kalau ada yang teliti gitu ya, kira-kira kekurangannya apa di sini? Karena di sini masih ada beberapa kekurangan gitu ya. Oke, kekurangan pertama, kalau kita perhatikan, dengan nilai 100, apakah 100 lebih besar dari sama dengan 80? Jawabannya benar di sini, berarti ini dijalankan gitu ya. Sisanya diabaikan. Itu adalah konsep dari if, elif, dan else. Jadi kalau sudah ada syarat yang terpenuhi, semuanya sisanya diabaikan. Nah, tapi kalau kita perhatikan pada baris 5, apakah 100 lebih besar dari 40? Ini ternyata sama aja gitu ya, sama-sama ya, sama-sama benar kondisinya. Hal-hal seperti ini harus dihindari di dalam seleksi kondisi. Karena apa gunanya kita memberikan seleksi kondisi kalau kondisinya sama-sama terpenuhi. Yang kurang di sini adalah, kalau diperhatikan, nilai A itu adalah antara 80 sampai dengan 100. Jadi ada batas bawah, ada batas atas di sini. Berarti harus kita tuliskan batas atasnya di sini. Jadi dalam satu if bisa ada dua kondisi. Kita bisa menggunakan yang namanya and di sini. Dan gitu ya. Jika syarat pertama dan syarat kedua. Berarti syarat keduanya adalah tuliskan lagi variabelnya, nilai harus kurang dari sama dengan 100 seperti ini, karena batas atasnya adalah 100. Sedangkan yang elif ini adalah n nilai kurang dari sama dengan 79. Dengan seperti ini kita coba dulu jalankan gitu ya. Dengan nilai 100 harusnya dapat A, nilai 56 misal harusnya mendapatkan B. Ternyata sudah benar. Dengan nilai 20 harusnya mendapatkan C. Oke, tapi masih ada satu lagi kekurangan di sini. Kira-kira apa? Nah, misal ketika kita menuliskan di aplikasinya nanti typo atau salah tulis, kita mau menuliskan 100, tapi menuliskan 1000 gitu ya jadinya. Kalau dijalankan, ini nanti larinya ke C gitu ya. Dengan nilai 1000 kita mendapatkan C. Padahal syarat dari C itu adalah dari 0 sampai dengan 39. Nah, jadi sebenarnya syarat ketiga ini kita masih belum menggunakan else, tapi tuliskan juga kondisinya secara detail. Berarti elif nilai lebih besar dari sama dengan, tuliskan batas bawahnya adalah 0, lebih besar dari sama dengan 0, and nilai kurang dari sama dengan, di sini adalah 39, seperti ini. Oke, kita coba jalankan lagi. Dengan nilai 1000 sekarang sudah tidak muncul apa-apa. Nah, teman-teman sudah tahu tadi cara mengatasi sesuatu apabila kosong gitu ya. Kita bisa menggunakan else. Oke, jadi else kita print apa narasi yang ingin kita berikan, ini bebas. Sebagai contoh, nilai paling sederhananya adalah nilai invalid. Kalau mau diperjelas lagi, misal nilai harus di antara 0 sampai dengan 100 sebagai contoh. Nah, kita coba lagi. Dengan nilai 1000 sekarang yang muncul adalah nilai invalid, nilai harus di antara 0 sampai dengan 100. Jadi ini adalah aplikasi yang baik, teman-teman. Harus segala kemungkinan harus kalian antisipasi gitu ya. Dan biasanya else digunakan untuk menangani hal-hal seperti ini. Kalau yang di atas sudah tidak ada yang terpenuhi, dia akan larinya ke else. Dan tidak ada kondisi di dalam else. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin cukup jelas. Tapi satu lagi terakhir. Nilai ini baru dari kita sebagai programmer. Kalau kita mau jadikan aplikasi, nilai ini harus dari pengguna gitu ya. Karena supaya pengguna bisa memeriksa dengan nilai sekian akan mendapatkan kategori apa gitu ya. Berarti kalau teman-teman masih ingat, kita akan pakai input di sini. Tapi karena tujuan kita adalah angka bilangan bulat, berarti menggunakan int, integer gitu ya. Buka kurung, baru di dalam sini adalah inputnya. Nah, baru di dalam sini adalah narasinya. Masukkan nilai. Oke. Sekarang aplikasinya sudah benar-benar jadi gitu ya. Kalau kita jalankan, ini sudah bisa digunakan oleh pengguna sesuai kebutuhan mereka. Misal nilainya adalah 11, maka dia harusnya akan muncul C.
gitu ya. Selanjutnya, misal nilainya adalah 94, harusnya muncul A gitu ya. Kalau nilainya minus 100 misal, minus 100, dia akan larinya ke else. Seperti itu, karena nilainya invalid. Dia di bawah dari 0, seperti itu. Oke, untuk materi seleksi kondisi cuma sampai di sini saja. Jadi, kalau kurang jelas silakan diulang lagi gitu ya. Atau kalau ada pertanyaan bahkan kalian silakan tuliskan di kolom komentar nanti. Nah, ini adalah teorinya. Untuk latihan, kalian silakan dicoba untuk membuat aplikasi seperti ini. Nah, di sini sudah saya sediakan latihan if else yang sangat amat sederhana gitu ya. Sangat sederhana. Contoh, misal saya jalankan. Nah, ini masih connecting, sekarang sudah terhubung. Aplikasi kita akan menampilkan beberapa pilihan. Nah, kalau mau menampilkan sesuatu, ingat caranya menggunakan print. Berarti ini kalian silahkan print semuanya, gitu ya. Baru ini menggunakan input nantinya. Aplikasinya berjalan seperti ini. Kalau saya tuliskan 2, harusnya dia menampilkan selamat siang. Sedangkan kalau aplikasinya saya jalankan 3, selamat malam. Kalau saya jalankan 1, berarti selamat pagi. Sedangkan kalau selain 1, selain 2, dan selain 3, gitu ya, dia munculnya adalah misal 8. Ucapan tidak tersedia, gitu ya. Ini sangat sederhana, gitu ya. Ini jauh codingannya atau source code-nya jauh lebih mudah daripada yang ini. Tapi kalau kalian bisa membuat ini, insya Allah kedepannya akan lebih mudah dalam penggunaan if, else, dan elif, gitu ya. Oke, hint-nya adalah atau tipsnya adalah kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar operator aritmatika. Yang mana ada plus, ada minus, ada kali, bagi, dan seterusnya gitu ya. Masih banyak sekali. Nah, sekarang dari kemarin kita sudah mulai belajar operator perbandingan. Perbandingan. Contohnya ada lebih dari, ada kurang dari gitu ya. Ada lebih dari sama dengan. Ada juga kurang dari, ada kurang dari sama dengan. Ini kalian sudah terbiasa. Tapi untuk kesetaraan sebagai contohnya yang latihan kali ini itu menggunakan operator kesetaraan di mana bukan sama dengan 1 kali tapi harus 2 kali. Jadi hint-nya adalah kalian sesuaikan apakah inputan dari pengguna ini sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kondisinya adalah 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Nah, kalau tidak sama dengan, ini tambahan adalah tanda seru sama dengan. Hint-nya untuk kali ini silakan gunakan sama dengan untuk latihan yang if else di sini. Oke. Silakan kalian coba ini dulu. Kalau sudah berhasil, ada latihan kedua di sini yaitu adalah ganjil genap. Sebagai contoh, saya jalankan. Oke. Di sini saya masukkan angka 10 misal. Maka aplikasinya akan memunculkan genap di sini. Tapi kalau saya jalankan 7, di sini saya enter, aplikasinya akan memunculkan ganjil. Hint-nya adalah kalian silakan gunakan operator sisa bagi kemarin. Operator sisa bagi. Simbolnya kemarin adalah persen. Oke. Hint-nya adalah ini. Artinya kalian analisa dulu. Kan yang disebut sebagai bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Artinya kalau dibagi dengan 2, sisa baginya adalah 0. Nah, itu adalah hint-nya. Silakan kalian coba latihan ini. Kalau sudah, insya Allah itu akan sangat menambah pemahaman kalian terkait kondisional di sini. If, elif, dan else. Oke, sekian untuk video pada kali ini. Kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.